Kominfo nggih Pak, yang nanti podcast bersama salah satu dosen di FISIP Universitas Jember. Terlebih dahulu saya mau nanya nih kepada Bapak, gimana nggih Pak kabarnya Pak? Apakah sibuk hari ini? Ya baik Mbak. Ya kebetulan kan Sabtu libur, jadi tidak ada kegiatan kuliah di kampus, jadi kosong waktunya. Jadi memang karena sudah beberapa hari sebelumnya saya beritahu diundang, maka saya tidak pergi kemana-mana. Ya, jadi saya memang menyediakan waktu untuk memenuhi undangan dari masuk panitia. Baik Pak. Di sini saya waktu itu kan kita kan mengajukan beberapa tema kepada Bapak Ganifung ya, terkait 6 tema. Bapak memilih salah satu yaitu di tema penerapan pola berpikir dan cara bertindak di kehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa gitu Pak. Yaitu gini Pak, mahasiswa yang artinya melanjutkan belajar di jenjang perguruan tinggi. Kita kan masih SMA, SMK gitu Pak ya. Nah, itu kan belum apa ya, kalau dibilang belum dapat ilmu untuk misalnya di kayak public speaking ataupun kayak beradaptasi dengan lingkungan kuliah gitu Pak. Itu menurut Bapak Ganifo sendiri tuh bagaimana kita agar bisa beradaptasi dengan lingkungan kuliah itu? Karena kan di tahun kemarin saya sendiri nggih Pak, angkatan 21 itu kuliahnya tuh online gitu. Terus sekarang udah full offline. Jadi kayak manajemen waktunya tuh belum sempurna gitu. Kadang satu hari tuh full kuliah gitu. Oke, ya ini topik ini kayaknya mirip-mirip dengan materi TK 2 Maba, TKK Maba, ya, kayak gitu, mirip-mirip ya. Iya Pak. Karena saya juga mengajar di sana ya, di PKK Maba. Nah, soal bagaimana seharusnya mahasiswa berpikir, bertindak, berperilaku, dan lain-lain. Sebenarnya ya tidak hanya untuk mahasiswa baru, mahasiswa yang sudah lanjut, tahun angkatannya sudah lanjut juga perlu ya diingatkan sekali lagi mengenai pentingnya berpikir, bertindak dan lain-lain tadi itu. Nah, menurut saya ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama yang bersifat umum dan kedua yang khusus. Nah, yang umum itu contohnya gini, yang umum itu bersangkut paut dengan kewajiban sebagai pribadi mahasiswa ya. Misalnya keharusan untuk mematuhi norma-norma ajaran agama dan lain-lain itu kan kewajiban pribadi. Itu tidak boleh dilupakan itu. Iya. Kemudian yang kedua itu kewajiban sebagai pribadi terhadap orang tua misalnya ya. Kan mahasiswa dikirim ke Jember dan lain-lain itu kan atas restu dari orang tua dan lain-lain, atas biaya orang tua. Ya, otomatis kewajibannya terhadap orang tua ya harus dipenuhi. Itu yang umum Mbak ya. Kemudian yang khusus itu bersangkut paut dengan kegiatan belajar mengajar di kampus, ya kan? Di kampus itu mahasiswa berinteraksi dengan banyak unsur atau pihak, ya, dengan dosen, dengan sesama mahasiswa, dengan pejabat-pejabat di kampus, dengan pegawai-pegawai administrasi dan sebagainya, kan gitu. Nah, kaitannya dengan proses belajar mengajar ya yang harus dikerjakan oleh mahasiswa itu ya mengikuti kegiatan kurikuler dengan baik ya. Kurikuler itu semua program baik itu
kuliah, tugas, ujian, dan lain-lain, itu kan kegiatan kurikuler sesuai dengan jadwal yang ditetapkan perguruan tinggi, harus diikuti semua. Nah, kemudian yang kedua, itu kegiatan ekstrakurikuler. Itu tidak dijadwalkan oleh perguruan tinggi. Mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi lembaga kampus itu kan menyediakan sarana dan prasarananya, yaitu melalui kegiatan ormawa, misalnya ya, atau HMC dan lain-lain. Bahkan yang di luar kampus itu juga ada forum-forum yang bisa diikuti oleh mahasiswa, sehingga kemampuan berpikirnya, sikap, perilakunya itu betul-betul komplit ya sebagai mahasiswa. Jadi tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan kurikuler atau kegiatan kuliah, belajar mandiri, dan lain-lain itu, tetapi juga melatih di luar kelas melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu yang biasanya diadakan oleh Ormawa, HMJ, dan lain-lain. Kadang-kadang yang namanya kegiatan ekstrakurikuler itu tidak harus dipayungi oleh Ormawa atau HMJ. Banyak aktivitas yang bisa dibuat sendiri oleh mahasiswa supaya mereka bisa meningkatkan pengetahuannya atau keterampilannya dan lain-lain dalam rangka untuk mengasah soft skill-nya, Mbak. Itu yang penting ya, soft skill-nya itu. Soft skill itu hanya bisa diperoleh di luar kampus. Nah, kalau di dalam kampus, di kelas misalnya, maksud saya di dalam kampus itu di kelas ya, yang mahasiswa paling-paling hanya dapat pengetahuan, teori, dan lain-lain. Yang itu semua bisa diperoleh secara mandiri, tidak harus kuliah di kelas. Kalau mahasiswa itu datang ke kelas itu kan dalam rangka memenuhi kewajiban administrasi. Kalau nggak datang kan nggak boleh ikut ujian, nggak bisa dapat nilai dan lain-lain. Nah, sebenarnya pengetahuan dari kelas itu bisa diperoleh secara mandiri. Ya, belajar mandiri di perpustakaan, belajar dari Mbak Google atau Mbak YouTube, Mbak TikTok juga bisa, itu ada pengetahuan dari Mbak TikTok. Ya, iya. Itu Mbak, garis besarnya gitu ya. Jadi ada kewajiban secara pribadi, baik kepada Tuhan sesuai dengan ajaran masing-masing, kewajiban pribadi kepada orang tua atau mungkin kepada anggota keluarga yang lain, terus kewajiban khusus yang terkait dengan proses belajar mengajar, yaitu mengikuti dengan baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Itu pandangan saya seperti itu, ya. Enggak Bapak. Berarti itu Pak mahasiswa juga ini nggih Pak, memenuhi kewajiban mereka sebagai gimana pun caranya mereka harus beradaptasi sama itu semua meskipun belum kebiasaan ya kita harus siap nggak siap kita harus siap untuk offline. Tapi tuh saya menemukan beberapa masalah nggih Pak. Waktu offline kemarin itu seperti salah satunya itu seperti ada beberapa dosen yang jadwalnya tuh berbenturan Pak. Jadi beliau itu kayak bingung untuk mengajar di kelas tersebut, berbeda matkul itu jamnya tuh sama gitu nggih Pak. Apakah Bapak Ganevo sendiri tuh mengalami hal tersebut? Oh iya Mbak, jadi tidak hanya saya ya, ada banyak teman dosen yang jadwal kuliahnya itu sangat padat. Nah, oleh karena itu ya kemudian dibagi tugas, kan kadang-kadang dalam satu mata kuliah itu dosennya ada 2 atau 3. Nah, itu kemudian dibagi tugasnya supaya tidak terlalu berat pada hari tertentu ya. Terus mungkin di hari yang lain atau di waktu yang lain itu mungkin agak longgar. Tapi kadang-kadang walaupun
sudah diatur, dibagi sedemikian rupa, tapi bisa crash banyak 3 mata kuliah. Nah, terus nggak ada jalan keluar, misalnya untuk mengganti jadwal juga nggak bisa, mengganti jadwal sulit ya, karena namanya juga jadwal yang sudah ketat gitu. Nah, terus jalan keluarnya itu ya membahas waktu. Jadi hanya kuliah ke kuliah itu ya 1 jam. Nah, waktu berikutnya itu untuk memenuhi tugas di kelas satunya. Nah, mungkin kelas satunya itu waktunya 2,5 jam. Ya, tidak dipakai seluruhnya, hanya 2 jam saja di kelas B itu. Karena waktu berikutnya sudah ditunggu di C misalnya. Jadi akhirnya bagi waktu, mengurangi sedikit waktu ngajar di kelas yang awal ya, di awal-awal kuliah. Sudah, Pak. Kita lanjut lagi nggih, Pak nggih. Kembali ke topik awal kita, yaitu mahasiswa, bagaimana cara mahasiswa beradaptasi kepada lingkungan kampus. Nah, ini Bapak, saya mau tanya nih, mahasiswa sekarang itu kan banyak kegiatan ya Pak, apalagi sudah memasuki offline seperti ini, seperti organisasi luar kampus, dalam kampus, bahkan tugas-tugas pun mulai numpuk kalau memasuki semester-semester lanjutan gitu Pak. Untuk Bapak sendiri, bagaimana cara kita manajemen waktu nih? Dari pengalaman Bapak Ganivo sendiri, mungkin Bapak bisa ceritakan waktu semasa kuliah dulu gitu Pak, biar kami bisa dapat belajar banyak gitu di pengalaman Bapak gitu. Oke, baik. Ya, saya kuliah di S1 itu sudah sekian puluh tahun yang lalu ya Mbak ya, tahun 80-an. Jadi sudah agak lama. Tetapi barangkali situasinya tidak jauh berbeda dengan sekarang. Ya. Nah, pada zaman dulu saya kuliah itu malah tidak mahasiswa ya zaman dulu itu atau para pengurus organisasi di kampus, misalnya Ormawa atau HMJ atau BEM dan lain-lain itu dulu itu tidak mendapatkan keleluasaan dalam menjalankan program. Karena dulu itu ada kebijakan dari pemerintah yang disebut dengan NKK BKK. NKK itu singkatan dari normalisasi kehidupan kampus, BKK itu Badan Koordinasi Kampus atau apa gitu. Itu maksudnya gini, bahwa sebelumnya di luar sana itu situasi kampus kan tidak normal. Menurut pemerintah, ya kampus itu sudah terlalu banyak kegiatan non-akademik, terlalu banyak unjuk rasa, terlalu banyak ngeritik pemerintah dan sebagainya. Oleh karena itu kegiatan kemahasiswaan itu sangat dibatasi. Nah, pembatasan kehidupan kemahasiswaan itu dituangkan dalam bentuk NKK, normalisasi kegiatan kampus. Jadi kampus itu dianggap tidak normal, nah kemudian dinormalkan kembali. Nah, jadi memang ada pembatasan, ada semacam aturan-aturan yang membuat mahasiswa tidak leluasa mengadakan kegiatan. Itu ya. Lah sekarang yang namanya NKK itu kan sudah tidak ada lagi. Mahasiswa kayaknya sudah punya semacam keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Bahkan sekarang kalau misalnya kegiatan kuliah di kampus itu ada halangan, mungkin dosennya itu sedang berada di luar kota dan sebagainya, kan masih boleh diadakan kuliah secara online. Tapi dengan izin itu, harus izin dekan dan lain-lain. Seandainya memang kegiatan kuliah di kelas tidak bisa dilaksanakan.
Nah, kegiatan di luar kelas untuk melaksanakan tugas dosen, tugas pribadi, mungkin ada kegiatan dengan sesama teman, mahasiswa, dan lain-lain. Ya memang butuh apa itu Mbak ya, butuh keterampilan khusus untuk mengatur waktu. Karena tenaganya mahasiswa itu kan sebenarnya ya tidak tak terbatas. Ya mesti ada keterbatasan. Ya, kalau misalnya 24 jam secara keseluruhan dipakai untuk mengadakan kegiatan, ya iso semaput mahasiswa nih, ya kan? Jadi ada waktu untuk kuliah, ada waktu tugas belajar mandiri, ada waktu untuk kegiatan di kampus, di luar kelas, ada kegiatan pribadi di luar kampus, mungkin kegiatan ibadah, kegiatan di kampung, di kos-kosan, dan lain-lain itu kan butuh waktu semua. Makanya itu berat, sulit ya. Oleh karena itu ya harus betul-betul bisa dibagi waktunya. Kalau bisa mahasiswa itu jangan pulang ke kos-kosan sebelum maghrib. Kalau bisa ya keluar dari rumah atau dari kos itu kira-kira jam 6, terus baru pulang lagi itu jam 5 atau jam 6. Dan setelah itu sudah tidak usah kuliah lagi. Tetapi kalau ada jadwal kuliah, ya terpaksa harus pergi dari rumah ya menuju ke kampus. Maksud saya begini, maksud saya semua kegiatan kemahasiswaan baik yang bersifat wajib kuliah di kampus atau non wajib kegiatan ekstrakurikuler sebaiknya diselesaikan sampai sebelum maghrib. Itu sebelum maghrib sudah pulang. Nah, ketika berada di rumah, mahasiswa itu sudah jangan mengerjakan apapun, istirahat aja sudah. Makan, mandi, makan, terus kemudian istirahat, nonton TV, main TikTok, YouTube, dan sebagainya, atau tidur. Udah, terus besok paginya jam 6 kan harus pergi lagi ke kampus. Pak. Itu. Jadi seluruh aktivitas kewajiban mahasiswa diselesaikan pada pagi sampai sore itu. Termasuk tugas-tugas dari dosen. Sempatkan waktu sebisa mungkin ya untuk mengerjakan tugas di kampus pada jam kerja. Anggap saja mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu merupakan jam kerjanya mahasiswa. Nah, misalnya kalau di sela-sela waktu itu tidak ada kuliah, ya jangan pulang, tetap saja mengerjakan kewajiban sebagai mahasiswa itu di kampus. Sehingga pada waktu pulang, kecuali ini dengan catatan tidak ada kuliah malam ya. Ini ada kuliah malam ya sudah ikut kuliah saja, terus setelah itu pulang, sudah istirahat, tidur. Jangan membuka buku kalau di rumah itu. Jangan membuka laptop untuk ngetik-ngetik, kecuali kalau lihat-lihat YouTube, berita, dan sebagainya nggak apa-apa. Ya, gitu. Jadi kalau sudah di rumah ya istirahat. Jangan waktu di rumah untuk kerja atau untuk belajar. Nanti kepalanya nggak kuat. Fisiknya, tenaganya itu nggak kuat, Pak. Saya sendiri mengalami kok itu. Saya itu dulu tidak hanya kuliah ya di kampus, saya juga ikut kegiatan-kegiatan di kampus ya. Saya dulu itu ketua umum BEM, Mbak. Ya, dulu istilahnya enggak BEM ya, tapi Senat Mahasiswa itu. Itu di kampus saya jadi ketua umum Senat Mahasiswa itu 2 tahun kalau nggak salah ya. Nah, sebelum jadi ketua umum BEM itu kan jadi pengurus HMJ. Waktu itu saya bukan di sosiologi, Mbak, belum ada sosiologi waktu itu. Saya kuliahnya di jurusan HI. Jadi HMJ saya itu Himasos. Kok Himasos? Himahi, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Dulu kuliahnya di HI saya, ya. Jadi saya selain di BEM, di Senat Mahasiswa, sebelumnya itu aktif di Himahi, gitu. Jadi ya agak padat kegiatannya, ya kuliah, ya organisasi, dan lain-lain. Di luar sana juga ikut kegiatan organisasi. Ke KNPI itu loh saya pernah jadi pengurus, Mbak. KNPI Kabupaten Jember itu pernah jadi wakil ketua.
Tapi sudah di akhir-akhir menjelang saya lulus kuliah ya, pernah jadi pengurus KNP. Ya itu bisa menggambarkan betapa padatnya kegiatan saya ya. Sehingga pada waktu itu kalau saya sudah pulang dari kegiatan-kegiatan seharian itu, nyampe di rumah itu ya istirahat ya Pak. Ya paling-paling ya kalau misalnya kegiatan ringan ya nonton TV itu termasuk istirahat aja nih ya, nonton TV atau ngobrol dengan teman-teman di kos-kosan itu termasuk istirahat tuh. Ya, terkecuali kalau ada tugas yang mendesak yang misalnya di siang hari, pagi hari belum bisa diselesaikan gitu ya harus dilembur ya di malam hari. Ada waktu yang disediakan khusus di luar jam tidur itu untuk mengerjakan tugas. Nah, kadang-kadang nih misalnya kalau misalnya menjelang ujian itu ya harus menyiapkan untuk ujian. Misalnya melengkapi berbagai bahan bacaan, baik buku atau mungkin catatan kuliah dan lain-lain. Zaman dulu kan belum ada PowerPoint, Mbak, zaman dulu. Jangankan PowerPoint, komputer aja belum ada. Jadi kuliah itu masih manual menggunakan papan tulis, terus materi kuliah itu ya harus difotokopi gitu. Terus tidak ada yang namanya pengetahuan atau sumber bacaan yang bersifat digital itu belum ada. Ya, di akhir-akhir menjelang saya lulus di perpustakaan itu sudah disediakan literatur digital, tapi bukan melalui laptop, tapi melalui melalui CD. Dokumennya itu disimpan di CD. Ya, kemudian dibuka di komputer memang. Tetapi bahan-bahan kuliah yang bisa diakses dari internet itu masih jarang. Kan internet juga belum ada waktu itu, Pak. Ya gitu. Jadi pandai-pandai mengatur waktu. Nah, kalau saya sarankan, pergunakan waktu di kampus mulai pagi itu sampai sore untuk mengerjakan semua kewajiban. Di rumah tinggal istirahat. Jangan kemudian kerja lagi. Nanti tidak kuat fisiknya, Mbak. Fisiknya tidak kuat, otaknya lelah nanti. Sudah ya, Pak. Mohon maaf atas gangguan sinyalnya. Melanjutkan topik yang tadi, bisa saya simpulkan ya Pak, bahwa dari Bapak kita harus sebagai mahasiswa harus menyelesaikan, kalau bisa kita usahakan menyelesaikan tugas itu di kampus Pak, ya, agar di rumah itu bisa mempunyai waktu cukup untuk istirahat. Itu ya Pak. Saya mau ya itu idealnya begitu Mbak. Ya, jadi ada waktu khusus untuk istirahat, terutama malam hari di rumah. Kemudian jam kerjanya dipakai untuk mengerjakan tugas, gitu. Iya Pak. Tetapi saat ini kan ada seperti Bapak bilang tadi, sekarang kan juga ada kelas malam gitu Pak. Kelas malam itu bisa sampai jam 9-an gitu Pak, baru keluar kelas. Terus ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, yaitu bagaimana nih menurut pandangan Bapak sendiri, apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk bermanfaat di masyarakat? Karena kan berhubungan dengan jurusan kami yaitu sosiologi, yaitu belajar bersosial kepada orang lain. Nah itu tindakan apa nggih Pak yang contohnya misal mahasiswa itu harus melakukan apa agar kami bermanfaat dari jurusan sosiologi tersebut kepada masyarakat itu Pak. Halo, bisa diulangi karena terputus tadi. Oh, nggak apa-apa Bapak. Gini Bapak, pertanyaan saya yaitu bagaimana menurut pandangan dari Bapak Ganipo sendiri terkait perubahan apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa
untuk bermanfaat di masyarakat sekitar. Karena kan berhubungan dengan jurusan kami nggih Pak, yaitu sosiologi. Harus apa ya, belajar untuk bersosial kepada masyarakat lain. Nah, itu apa yang tindakan yang harus kami lakukan agar kita bisa menunjukkan kepada masyarakat, oh kita ini jurusan sosiologi gitu Pak. Oke, ya. Jadi kalau mahasiswa sosiologi ingin memberikan kontribusi terhadap masyarakat, baik berupa pengetahuan atau yang lain, mungkin berupa keterampilan kepada masyarakat dan lain-lain, ya mahasiswa sosiologi bisa memanfaatkan Himasos ya untuk merancang kegiatan bersama, atau ya mahasiswa sosiologi juga bikin kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat. Misalnya ada yang minat terhadap pelestarian lingkungan atau lingkungan hidup, ya khusus menekuni lingkungan hidup atau pelestarian lingkungan hidup. Misalnya bersih-bersih lingkungan yang kira-kira kelihatan banyak sampah, itu kan termasuk kegiatan lingkungan. Gitu. Jadi sesuai dengan minat, mahasiswa bisa membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu bisa digunakan untuk forum diskusi, membuat perencanaan, membuat agenda kegiatan, dan melaksanakan kegiatan untuk masyarakat. Nah, kalau mahasiswa itu mengadakan kegiatan buat masyarakat, itu secara tidak langsung juga ada manfaat untuk mahasiswa sendiri, yaitu pengalaman kegiatan di masyarakat, latihan kepemimpinan, latihan disiplin, latihan komunikasi, dan lain-lain. Itu. Nah, seandainya masih ada peluang mengadakan kegiatan di masyarakat di luar HMJ, di luar Himasos, ya mungkin melalui BEM, kalau ada divisi itu BEM ya, atau ormawa-ormawa yang lain itu. Kalau perlu juga mengikuti kegiatannya LSM kalau perlu. Tetapi harus hati-hati. Ya, pilih LSM yang kegiatannya itu sesuai dengan latar belakang ilmu, ya. Jangan kemudian LSM-nya bergerak di bidang yang oleh mahasiswa sosiologi itu tidak ditekuni, tidak dipelajari gitu ya. Misalnya LSM-nya itu bergerak dalam advokasi hukum, itu kan agak jauh ya, walaupun mungkin ada bidang-bidang sosial tertentu yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa sosiologi itu. Ya, kalau misalnya LSM-nya bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, nah mungkin bisa itu dipilih untuk menambah kegiatan mahasiswa sosiologi. Itu Mbak ya, jadi ada banyak jalur untuk memberikan jasa ya, memberikan kontribusi, sumbangan kepada masyarakat, baik berupa pengetahuan, keterampilan, atau yang lain. Nah, sebenarnya kegiatan mahasiswa seperti itu bisa digolongkan sebagai pengabdian, Mbak. Pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Sejak dini, sebelum mahasiswa itu terjun langsung di masyarakat sebagai sarjana. Atau setidak-tidaknya sebelum melaksanakan program KKN, mahasiswa juga sudah melaksanakan pengabdian atau KKN lebih awal. Gitu. Kalau mau ya melalui Himasos atau kelompok-kelompok kecil yang bisa dibentuk. Sebenarnya banyak jalur yang bisa ditempuh, Mbak, ya. Oke, baik Bapak. Berarti kita harus banyak sekali nggih Pak nggih jalan untuk bagaimana kita bisa memberikan wadah kepada masyarakat itu menunjukkan bahwa oh kita ini dari mahasiswa sosiologi, seperti misalnya ke warga setempat, kayak misalnya kayak bersosialisasi ataupun membantu seperti bakti sosial itu bisa masuk nggih Pak nggih kepada Ya masyarakat. bisa. Ya, contoh yang lain yang barangkali
ini belum dicoba ya oleh mahasiswa sosiologi, yaitu mengunjungi sekolah-sekolah SMA yang di sana ada mata pelajaran sosiologi. Kan kadang-kadang ada siswa di SMA itu yang menganggap sosiologi itu sebagai pelajaran yang membosankan. Kan ada kesan kayak gitu ya, atau sulit, sesulit matematika mungkin sosiologi itu. Nah, bisa saja sekali-sekali mahasiswa sosiologi itu mendatangi SMA, sekolah-sekolah SMA untuk memberikan masukan-masukan atau memberikan sosialisasi kepada siswa SMA tentang pentingnya belajar sosiologi atau metode belajar sosiologi yang tepat bagaimana supaya tidak membosankan. Itu bisa sambil promosi. Nanti kalau setelah lulus SMA boleh masuk ya di prodi sosiologi gitu. Contohnya begitu yang ringan-ringan, Mbak, ya. Atau program lain, jadi masuk ke SMP, misalnya masuk ke SMP, SMA tidak harus menjelaskan sosiologi, tapi menjelaskan kegiatan yang lain. Misalnya cara masuk perguruan tinggi, cara memilih jurusan itu bagaimana, misalnya gitu ya. Itu juga bisa disosialisasikan sejak dini di SMA, gitu. Contohnya gitu. Ya, berarti banyak sekali ya Pak cara kita untuk menyampaikan gitu loh. Meskipun di masyarakat bisa, di mahasiswa bisa, di siswa pun juga bisa gitu Pak. Terus saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin ini bersifatnya pribadi ya Pak, langsung tanya ke Bapak ini. Apakah Bapak dulu itu waktu di kampus punya teman diskusi nggak Pak? Seperti contoh untuk mengembangkan diri sendiri itu kan teman kan kita harus mungkin gini Pak, kita baik ke semua orang, tapi teman juga harus memilih gimana cara kita sama-sama mendapatkan positif gitu Pak. Ya, apalagi teman sesuai di jurusan gitu. Untuk pengalaman Bapak Ganevo sendiri tuh gimana dulunya tuh waktu mahasiswa memilih teman untuk mengembangkan diri gitu Pak? Oke, memilih teman tentu saja yang harus dilihat lebih dulu kegiatan sehari-harinya, Mbak. Ya, kan kita punya teman di kelas ya, dari jurusan masing-masing. Ya, kita kan sedikit banyak tahu kegiatan sehari-hari dari teman itu. Kegiatannya itu baik atau enggak, positif atau enggak. Jangan-jangan kegiatannya yang aneh-aneh. Ya, kalau ada indikasi, waduh kegiatannya aneh-aneh. Contohnya aneh-aneh itu gimana? Contohnya itu setiap malam begadangan, ya di double W, terus sampai pagi nggak pulang-pulang menjelang subuh lah. Misalnya kalau indikasinya gitu ya nggak usah dipilih sebagai teman. Sing normal-normal aja. Waktu kuliah ya disiplin ya, aktif mengikuti kuliah, rajin, tidak gampang bolos. Kemudian dari pembicaraan yang bersifat informal, dialog informal, kayaknya dia juga menyukai hal-hal yang baik, kegiatan yang baik untuk mahasiswa, untuk pengembangan diri. Nah, itu yang diincar untuk dijadikan mitra diskusi, kelompok, dan sebagainya. Itu cara milih teman tuh gitu. Jadi supaya nggak kemudian terjerumus kepada kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh yang merugikan mahasiswa. Itu ya Mbak, dideteksi dari kegiatan sehari-harinya gimana, terus apa yang dibicarakan dan lain-lain. Nek yang diomong sing api-api, nah ini potensi untuk jadi teman, ini bisa jadikan teman. Kalau yang diomong aneh-aneh, hal-hal yang nggak layak, nggak lazim, wah itu kira-kira nggak nggak cocok untuk dijadikan teman. Apalagi nih kegiatannya itu diketahui ya mengarah kepada hal yang melanggar norma, apalagi hukum ya jangan diikuti. Misalnya suka mabuk-mabukan, jangan diikuti. Suka kebut-kebutan, naik motor suka kebut-kebutan, ya biar dia punya hobi seperti itu ya biarkan aja. Tapi ini misalnya kita nggak suka, nggak usah ikut-ikutan kebut-kebutan, ya. Nah, dan lain-lain banyak sekali indikasi
indikasi yang bisa kita ketahui untuk menentukan siapa yang harusnya menjadi mitra untuk belajar bersama, untuk kegiatan bersama, dan lain-lain gitu. Itu Mbak ya. Kalau ada teman suka musik, ya nggak apa-apa kalau kita juga suka musik, mungkin kita bisa belajar bareng musik. Ya main gitar atau main apa, main piano mungkin. Ya olahraga, ya misalnya ada teman yang suka olahraga, kebetulan kita juga seneng basket misalnya, ya diikuti aja misalnya ajakannya untuk main basket. Kan di sela-sela waktu main basket kan mungkin ada yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan tugas-tugas kampus dan lain-lain gitu. Jadi yang positif-positif itu ya diprioritaskan. Jangan ikut-ikutan kegiatan sing aneh-aneh, Pak. Yang enggak. Ya, Pak. Ya. Enggak, Pak. Karena kan teman itu juga berpengaruh ya untuk lingkungan kita ke depannya gitu, Pak. Kita harus pintar-pintar menyesuaikan diri. Iya. Gimana, Pak? Bisa dilanjutkan tadi apa yang terakhir tadi? Saya nggak dengar karena ada orang teriak-teriak. Enggak, Pak. Berarti bisa saya simpulkan dari percakapan Bapak tersebut, berarti kita harus pinter-pinter nggak Pak, nggak memilih teman, karena juga kan berpengaruh kepada lingkungan kita ke depannya itu gimana. Karena itu kan apa Pak ya, orang di sekitar kita itu yang bisa mengiring kita membentuk pribadi kita lebih baik lagi gitu, bukan yang seperti hal-hal negatif gitu. Iya, harus dihindari, Mbak. Memilih teman yang kegiatannya tidak baik, tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berprestasi misalnya, ya jangan diikuti. Ya kalau indikasinya baik, nggak apa-apa diikuti. Apalagi yang mengajak untuk kegiatan radikalisme dan lain-lain ya, wah itu ya jangan, nanti menjerumuskan diri sendiri. Dan kalau orang tua kita itu tahu bahwa kegiatan kita tidak baik, orang tua itu akan sedih, Mbak. Ya, sedih dan mencemaskan masa depan anaknya, gitu loh ya. Nah, kesedihan orang tua itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa orang tua kita itu tahu kegiatan kita itu baik, berprestasi secara akademik, juga punya prestasi di luar kampus yang positif, sehingga ke depan ketika sudah lulus jadi sarjana dan lain-lain itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, punya bekal yang cukup dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Itu yang penting ya. Iya, Pak. Ya. Mungkin 30 menit itu cukup nggak Pak? Nggak? Namun ada satu pertanyaan lagi Pak yang saya mau tanyakan kepada Bapak. Kayak mungkin ini bisa menutup percakapan kita nggak Pak? Lalu dari percakapan kita 30 menit lalu itu menurut Bapak nih, dari Bapak sendiri tuh apa pesan kesannya untuk mahasiswa sosiologi UNED pada saat ini gitu Pak, agar kami bisa apa ya untuk kedepannya itu gimana gitu. Oke Mbak ya, jadi kegiatan Himasos sekarang ini mengadakan temu wicara ini kayaknya ya, podcast ini ya, podcast itu kan dulu istilahnya temu wicara melalui media. Ya, ini merupakan salah satu kegiatan yang positif untuk sosialisasi pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Nah, barangkali sekali-sekali Himasos juga perlu mencoba kegiatan yang offline, karena kan sudah diizinkan untuk bertemu secara offline. Jadi berbagai media yang mungkin bisa dipakai ya dipakai, termasuk online kayak gini ya. Dan kalau perlu mendatangkan narasumber yang berbeda latar belakang, tidak hanya sosiologi, misalnya dari jurusan ilmu administrasi atau mungkin jurusan ilmu kesejahteraan sosial, 2 atau 3 orang tampil bersama, itu barangkali perlu dicoba. Jadi tidak hanya dosen sosiologi gitu. Nah, kemudian
topiknya yang diangkat itu juga topik-topik yang aktual. Ya, yang misalnya bisa mendiskusikan isu-isu terkini, masalah-masalah yang di tingkat lokal atau di tingkat nasional terkini, ditinjau dari sudut sosiologi, ditinjau dari segi ilmu politik, ditinjau dari segi ilmu ekonomi, misalnya ngundang dosen fakultas ekonomi untuk diskusi di podcast gitu. Jadi isunya bisa melebar. Mungkin ke depan isu-isu lokal, terus ke depannya lagi isu-isu nasional misalnya untuk jadi bahan diskusi. Nah, terus ada peluang bagi audien, seandainya ada audiennya nih ya mereka juga diberi kesempatan untuk tanya jawab. Kalau misalnya memungkinkan. Kalau nggak mungkin kan ya yang tanya jawab ya antara narasumber dengan penyiarnya, dengan MC-nya, atau dengan mbaknya ini yang sekarang jadi apa ini Mbak? Sebagai jadi moderator Pak. Moderatornya, gitu Mbak. Ya bisa dikembangkan lebih lanjut Mbak. Ya. Iya Pak. Iya. Baik. Saya kira dosen-dosen sosiologi mau membantu. Saya yakin baik secara online maupun offline insya Allah mau membantu. Kan untuk kebaikan bersama kan. Gitu. Ya. Iya Pak. Mungkin karena sekarang juga bisa offline ya Pak ya. Kita juga mempunyai banyak program kerja di Masos yang tentunya juga offline gitu Pak. Ya. Iya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ganevo yang sempat meluangkan waktu untuk acara podcast tersebut. Nanti kita akan share link ke Bapak untuk melihat ulang ya kalau sempat di YouTube itu Pak. Di Spotify juga kita ada gitu untuk pembahasan hari ini. Tuh, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih juga Pak. Sehat-sehat terus ya Pak. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak atas waktunya. Terima kasih. Ada dan kendala sinyal. Jadi molor waktunya. Mohon maaf. Terima kasih ya Pak Ya, sama-sama. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.